Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih tentang prestasi tertinggi, sekarang kita akan berbicara harta yang menjadi berkah. Ini perlu untuk kita pikirkan bagaimana seharusnya harta kita itu bukan menjadi malapetaka, tapi jadi berkah, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Bagaimana harta kita itu bisa kita sharekan untuk menolong banyak orang di kehidupan. Itu harus jadi pergumulan kita. Tentang harta, Amsal pasal 12 ayat 27 berkata begini. Amsal 12 ayat 27, saudara. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Pasal 15 ayat 16 dari Amsal juga. Amsal 15 ayat 16 dikatakan begini. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ya, lalu satu lagi bagian yang penting juga untuk kita baca di dalam Amsal, ya, pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara yang kekasih, bagaimana kita membaca bagian-bagian ini menjadi bagian-bagian yang menyenangkan? Kenapa? Ada percikan-percikan di sana-sini yang kemudian memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana harta yang bisa menjadi berkah. Pertama dulu adalah harta yang bisa menjadi berkah adalah harta yang diperoleh dari keringat sendiri atau dari hasil kerajinan. Kenapa? Karena harta bisa jadi banyak dari berbagai aspek. Ya, saya sudah pernah membicarakan sebelumnya bagaimana kita bisa mendapatkan harta dari menipu, dari korupsi, ya, dari membunuh orang, dari mencuri dan seterusnya. Tetapi harta tidak boleh didapatkan seperti itu. Oleh karena itulah dikatakan kerajinan harus menjadi sumber daripada harta kita, tetapi kerajinan yang disertai moral yang baik. Ingat itu, nama yang baik. Nah, jadi kerajinan kita disitulah membentuk kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita mengumpulkan hasil keringat kita, bagaimana kita makan hasil keringat kita. Jangan makan keringat orang lain. Ya, jangan menari di atas penderitaan orang lain. Itu sungguh tidak baik, tidak bijak, bahkan jahat sekali, bukan? Karena itulah bagaimana kita harus melakoni dalam hari-hari kita, menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan namanya, yang meninggikan Dia. Jadi marilah kita mencari harta kita dengan kerajinan kita. Marilah kita mencari harta kita dengan kegairahan kita. Pertanyaannya, apakah saudara seorang yang rajin kerja? Karena bisa jadi saudara punya harta, tapi sebetulnya saudara korupsi. Banyak hartanya karena menipu. Tapi bisa juga kemudian saudara miskin, bukan karena saudara jujur, bukan karena saudara tidak korupsi. Saudara miskin karena memang malas. Kan itu jadi masalah kan? Miskin kalau saudara makan dari keringat sendiri karena saudara kerja pekerjaan biasa, tapi saudara jujur dengan hasil keringat karena saudara katakanlah pegawai negeri golongan paling rendah begitu ya, tapi keringatmu yang kau makan. Puji Tuhan, kau orang rajin, maka kau bisa makan halal karena rajin. Nah, jadi kerajinan pertama tadi harus diikuti dengan sikap moral yang benar, bagaimana kita bekerja dan berkarya, dan kita harus belajar bangga dengan apa hasil yang kita punya. Ya, ini penting supaya barang atau harta yang kita punya di rumah kita itu adalah harta yang bersih, yang tidak menodai rumah tangga kita, yang tidak menodai kehidupan anak-anak kita. Jangan besarkan anak kita dengan uang curian. Jangan beri makan istri atau suami kita dengan uang tidak halal. Itu kan pendosa semua itu. Tapi marilah kita makan dengan hasil keringat. Marilah kita makan dengan kejujuran. Marilah kita makan apa yang memang menjadi hak kita dalam hidup kita, yang Tuhan berikan, yang memang menjadi bagian kita, bukan hasil rampokan. Nah, ini dulu. Sehingga harta ini harus kita kumpulkan di dalam rumah. Tapi kalau pemalas tentu tidak akan memperoleh harta yang berharga dia. Si pemalas, namanya saja sudah malas, tidak kerja, tidak dapat uang, dan kalau uang paling cepat menghabiskan. Itulah si pemalas. Karena dia tidak tahu artinya susah mencari uang. Dia hanya tahu menghabiskan dan menghabiskan dalam sekejap. Lalu tunggu lagi siapa yang mau ngasih. Ya, ini menjadi orang-orang pengemis yang murahan. Saya pikir orang sebetulnya tidak perlu menjadi pengemis kalau saja mau sedikit keras pada diri. Apalagi kalau hidup di Jakarta misalnya ya, orang memulung saja hidup kok. Ya, kumpulin ini bekas itu bekas, saya kagum pada pemulung.
cuma saja menjadi sedih sekali kalau ngeliat pemulung, udah pemulung nyolong pula lagi. Ya, jadi pemulung pencoleng, aduh ini sayang. Nah, kau sudah miskin bikin susah lagi kan gitu. Bagaimana kau bisa mendapatkan berkat Tuhan? Jadi jangan di situ. Mari kita belajar hidup. Jangan merengek mengemis ke kiri ke kanan. Tapi bagaimana kita belajar untuk bisa memulung, kecuali memang sudah tak berdaya apalagi. Dan tidak ada yang pedulikan kamu. Sehingga kamu harus menerima itu sebagai konsekuensi masa lalu yang salah. Ya mau diapakan? Tetapi ketika kemudian anak-anak dimanfaatkan untuk minta-minta begitu ya, orang tua masih saya minta-minta. Saya nggak kebayang lagi seumur umur dia akan menciptakan keturunan seperti itu modelnya. Padahal terlalu banyak cerita yang menceritakan berapa banyak orang-orang sukses lahir dari orang tua yang miskin. Yang berjuang dengan keringatnya, rajin kerja luar biasa, banting tulang. Anak melihat merekam. Sehingga waktu punya kesempatan belajar, dia belajar luar biasa, banting tulang dia untuk belajar. Itu hebat. Nah, jadi kita mesti lihat diri kita mesti berani mengevaluasi, menganalisa diri kita. Sampai sejauh mana kita memperoleh harta yang benar dalam hidup kita. Itu penting. Jangan juga kau miskin karena keborosanmu, ketidakmampuanmu memakai keuangan. Banyak orang lebih besar pasak daripada tiang katanya begitu ya. Sehingga kemudian ambruklah rumah itu, tiangnya tidak mampu menyangganya. Banyak orang-orang di Jakarta ini gaya hidupnya berlebihan sehingga tidak menjadi cukup hartanya. Ya, saya suka berkata banyak orang nggak perlu handphone tapi pakai handphone. Padahal beli pulsanya bingung. Hanya karena sebuah gaya. Mau makan di tempat yang hebat, yang top, yang terkenal, biaya makannya menjadi mahal. Tapi kemudian uangnya nggak cukup. Kekurangan ini dan itu. Mau apa kita ini? Apa sebetulnya gaya hidup itu? Kalau mampu pakailah, kalau bisa mampu bayar makan di restoran itu. Tapi kalau kenapa kau paksakan? Sehingga membuat kamu tidak lagi menjadi kaya atau membuat kamu menjadi miskin pada dirimu. Nah, jadi kekayaan kita itu harus kita bangun dari kerajinan tadi ya, dengan moral yang baik, dengan cara yang bijak sehingga kita punya. Maka kekayaan seperti itu dikatakan akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kekayaan itu akan tampak berharga. Karena apa? Cara hidup kita pun tertib. Itu yang perlu. Orang-orang seperti begini kan orang-orang yang kemudian merasakan betul berkat Tuhan dalam kehidupannya dan bagaimana dia menjadi berkat lewat apa yang ada pada dia. Itu akan amat sangat menyenangkan saudaraku yang kekasih. Nah, itu harus menjadi bagian yang kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Ini perlu. Karena seperti yang dikatakan Amsal pasal 15 ayat 16 kan, lebih baik sedikit barang disertai takut Tuhan ya kan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Jadi harta yang bisa menjadi berkah tadi pertama harus berusaha bersumber dari kerajinan bukan. Tapi rajin tadi kan dengan moral yang baik. Karena memang apa? Kalau kau punya harta yang banyak tetapi tidak punya rasa takut akan Tuhan, itu amat sangat mengerikan. Kau punya harta yang banyak, seharusnya kau takut akan Tuhan. Itu yang menggembirakan. Moral tadi saudaraku yang kekasih. Nah, oleh karena itulah harta yang banyak ada kecemasan, harta yang banyak tapi kebingungan, itu akan menjadi bahaya yang mengerikan. Tapi harta yang sedikit takut Tuhan, percaya pada pemeliharaan Tuhan, waduh, itu sangat indah dan menyenangkan. Nah, mari kita bertanding dalam hidup kita. Mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, sehingga dengan demikian kita betul-betul bisa menjalani hari-hari kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa lakoni ya hari-hari kita ini untuk memenangkan kompetisi pertempuran dalam kehidupan ini. Itu akan menggembirakan setengah mati bukan? Nah, itulah yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Inilah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani. Inilah bagian dari kehidupan yang harus kita lakoni. Sehingga seluruh apa yang kita kerjakan tadi menjadi kegembiraan yang menyenangkan hati Tuhan. Di situ kita ada, di situ kita hidup, di situ kita lakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan yang hidup itu untuk kita. Inilah yang perlu. Inilah yang harus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, camkan dan pikirkanlah apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita di dalam takut akan Dia. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita dengan terus senantiasa memuji dan memuliakan namanya. Supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Kita mengumpulkan harta kita sedikit demi sedikit. Dari hasil keringat dan kejujuran kita, percaya Tuhan akan memberkati kita. Karena takut akan Tuhan akan menjadi pintu berkat bagi kita untuk terus mengayunkan langkah
membangun, mengumpulkan lagi lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Camkan itu, pikirkan itu. Ya, saya selalu cemburu kalau ngeliat orang kerjanya biasa-biasa saja tapi terkenal jujurnya. Ya, rumahnya tinggal di gang, naik motor bukan motor baru, model lama, tapi hidup penuh kegembiraan. Keluarganya kelihatan sekali kegembiraan. Sehingga kalaupun dia pulang tidak membawa roti yang terkenal, dia hanya membeli roti yang biasa. Kadang kala supaya murah dia beli roti tawar, isinya dicampur di rumah. Luar biasa. Keluarganya bahagia, keluarganya nyaman, tenang. Bagi saya itu mengagumkan, saudara. Bahkan memberikan kecemburuan pada diri ini. Hebat sekali ya hidup mereka ya. Wah, luar biasa sekali ya. Banyak orang dengan harta yang berlebih. Satu kemana masing-masing dengan mobilnya. Pulang ribut ini, ribut itu. Tiap hari tinggal ganti judul ributnya aja. Bahkan seringkali satu keributan yang sama bola-balik jadi warna dari hari ke hari. Membuat bosan dan menciptakan ketegangan yang luar biasa. Untuk apa? Karena itu ayo belajar ikut Tuhan. Belajar mengenal Tuhan, belajar mengerti prinsip-prinsip yang penting. Punya harta, kerjalah dengan rajin. Tapi lebih baik hartamu sedikit dengan rasa takut Tuhan daripada banyak, tapi penuh dengan kecemasan karena nipu sana nipu sini, yang ngeri juga kita mau diuber orang, kan begitu. Takut juga kita mau dipukul orang. Kadang-kadang saya kalau urusan utang itu kan sebetulnya urusan gampang ya, kalau utangnya bayar gitu. Tapi banyak orang utang tak mau bayar, lalu ada debt collector kan begitu. Udah debt collector sampai kemudian terjadi pukul-pukulan dan ini dan itu, dan ada korban. Mengerikan sekali. Akhirnya tidak jelas lagi kalau misalnya jadi korban berapa lo utangnya itu, sehingga bisa ganti nyawanya, kan nggak seberapa, kenapa nggak dibereskan misalnya. Dan yang satu lagi maksud hati mau mengambil tagihan kepada uang ini kan, tetapi kemudian orang jadi korban, urusan sama polisi, masuk sel pula, ya apalah nilainya itu. Jadi apa yang kita dapatkan? Nggak ada kan. Ini ngeri sekali. Karena itu saudara yang kekasih, tidak mudah, tidak gampang untuk melakoni kehidupan yang model seperti itu. Nah, makanya lah kita perlu betul-betul memahami dan menyadari bagaimana seharusnya kita hidup dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya betul-betul apa yang kita lakukan itu menjadi nilai tinggi. Jadi harta yang kemudian bisa menjadi berkah tadi, jangan lupa. Itu menjadi nilai yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Itu akan menjadi kenikmatan tersendiri yang Tuhan berikan pada kita. Lebih baik sedikit dengan kejujuran, ya, daripada banyak di dalam rasa kecemasan. Lalu di sisi lain yang ketiga, yang terakhir juga, Amsal berkata kepada kita apa? Pakailah hasil pertama dari pakailah penghasilanmu dan hasil pertama dari pengingkatmu itu apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Orang seringkali menyebutnya sebagai persembahan sulung. Tapi ada dua aspek dikatakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Artinya bukan cuma hasil pertama kan, tapi seluruh harta kita harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan kita. Nah, itulah harta menjadi berkah. Kalau saudara menjadi kaya raya, punya banyak uang gitu kan, bisa tolong banyak orang dong, betul nggak? Nah, kalau saudara tolong banyak orang bahagia kan karena saudara. Banyak orang kan mendoakan saudara. Banyak orang jadi sahabat saudara. Apalagi yang lebih bahagia dari hidup seperti itu? Nggak ada lagi kan yang lawan itu. Itu kan amat sangat luar biasa itu. Itu amat sangat bahagia itu. Bisakah kita punya itu? Nah, itu kita mesti pikirkan. Itu kita mesti lakoni sesuatu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi harta yang menjadi berkah itu harus menjadi pergumulan kesungguhan kita. Harta yang menjadi berkah itu harus jadi mimpi kita, doa kita. Sehingga harta kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ada 3 langkah tadi yang menjadi penting bagi kita. Ada 3 prinsip yang perlu kita kembangkan, bukan? Dapatkanlah harta yang banyak, dapatkanlah kekayaan lewat kerajinan. Ya, yang berkejujuran, nggak nipu kiri, nipu kanan. Ingat ya, tidak memutarbalikkan fakta, tidak korupsi, tidak mencuri, kan begitu. Termasuk bawa-bawa nama Tuhan ya. Khotbah sana, khotbah sini, kesaksian sana, kesaksian sini. Bilang mau nyanyi, memuliakan Tuhan ini dan itu. Ujung-ujungnya hitung-hitungan juga, ujung-ujungnya uang juga. Perlu kejujuran. Perlu kejujuran.
Karena kalau memang kita percaya Tuhan sumber berkat, kenapa sih takut hidup benar? Kan gitu sebetulnya. Karena seringkali juga orang bilang, ada katanya orang kritik saya misalnya, Pak Bigman itu ingatin orang yang hidup di dunia perlu uang. Loh emangnya siapa yang gak perlu uang? Emang saya hidup gak pakai uang kan? Tapi saya mau mengatakan saudara yang kekasih, saya memang hari ini kalau mau lebih kaya hidup saya mah gampang. Saya tinggal mengubah kegiatan saya tidak mendatangkan uang jadi kegiatan mendatangkan uang. Ya, saya jadi pengkhotbah keliling aja. Nggak usah ngurusin gereja, nggak usah ngurusin lembaga-lembaga yang tidak mendatangkan uang misalnya. Lembaga-lembaga saya kan keluar uang. Jadi khotbah keliling aja. Jadi si matupang aja siang malam tunggu panggilan kan. Kasih embel-embel dikit lembaga apa namanya. Jadi payungnya sederhana Kak. Gampang. Atau gereja yang saya kelola saya jadikan mesin uang, jadi ATM. Dapat uang kiri kanan, gampang kan? Tapi itukah pelayanan? Nah itu jadi pertanyaan. Mari kita lakukan, bukan seperti itu. Orang kan perlu uang. Lah, katanya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang punya dunia, Tuhan yang punya bumi. Apa takutmu? Masa Tuhan tidak pelihara kamu? Ya, apa harus kaya dengan caramu? Ya, yang gak beres seperti itu misalnya. Kan tidak perlu toh. Tuhan akan menolongmu kalau memang Tuhan itu ada di hidupmu. Apa persoalannya? Kau sebetulnya bertuhan punya Tuhan apa enggak? Sehingga takutmu seperti itu. Tidak menunjukkan keberimanan. Nah ini yang perlu. Ketika badai menghantam menggoyang perahu itu murid-murid pada ketakutan. Tuhan bilang apa? Berapa lama lagi kalian percaya orang yang kurang percaya? Ya kan? Padahal mereka punya alasan kan? Ya ini percaya sih percaya, tapi ini kan angin ribut, bisa tenggelam kan gitu ya. Tapi Tuhan tegur mereka itu. Artinya mempersalahkan sikap mereka yang takut itu. Tuhan gak bilang aku ngerti lah, memang kamu takut karena aku paham betul ini kan gitu. Enggak, dimarahin. Jadi ayo kita pikirkan sama-sama. Yang kedua tadi itu kita bilang, bagaimana kemudian dari kerajinan dengan harta yang kita kumpulkan, kita punya konsep, punya kesadaran lebih bagus sedikit. Ya. Tapi takut Tuhan daripada banyak dengan kecemasan. Ya, ada ketidakjujuran, ada warna yang tidak beres di sana. Nah, ini juga menjadi perlu dalam hidup kita supaya kemudian apa yang kita punya itu ya betul-betul kita punya. Kita lakoni dengan sungguh-sungguh. Iya kan begitu kan? Dan bagaimana dengan harta yang ada itu kita memuliakan nama Tuhan. Jadi ujung dari semua harta kita adalah kemuliaan Tuhan. Bukan harga diri kita di situ. Ya. Sehingga kalaupun saudara terkenal sebagai orang kaya, bukan orang kaya saja. Orang kaya apa? Yang baik hati. Orang kaya yang baik budi. Nah, itu penting. Cobalah dengarkan sebuah cerita ironi ini, saudara. Howard Hughes multimilioner dari Amerika itu di waktu lampau ia menjadi orang yang sangat hebat. Ya, mempunyai pabrik kapal terbang, kemudian dia mempunyai beberapa perjudian di Las Vegas dan usaha-usaha lainnya. Cukup maju. Tapi seorang yang sangat licik yang selalu berusaha menghindari pajak. Ya, dia selalu bekerja itu berusaha main kucing-kucingan. Ya, padahal uang udah lebih dari cukup. Sampai satu waktu karena di dalam sejarah keluarganya itu banyak yang mati muda, maka Howard juga mulai stres. Memasuki usia 30-an lebih, kemudian dia sudah mulai berpikir saudara-saudaranya nggak sampai 40 pada mati. Maka mulailah dia mensterilisasi dirinya. Menjaga dirinya dari virus kemungkinan yang bisa menyerang dia jadi mati kan gitu kan. Akhirnya dia nggak makan ini, nggak minum ini, lalu diatur sedemikian rupa khususnya steril. Jadi kalau dia dari rumah mau ke mobil pakai belalai gajah seperti kita di pesawat begitu. Apalagi dari mobil ke pesawatnya begitu. Semua didesain untuk dia. Lalu nanti ada semprotan chemical untuk memurnikan ya, semacam semprotan uap gitu untuk mematikan hama lewat gitu. Ya. Dan hari terakhirnya sangat ironis. Saking takutnya dia nggak bisa sembarang. Nggak bergaul dengan banyak orang karena menghindari virus. Hanya kira-kira 7-8 orang terakhir yang selalu bertemu dia. Ya akuntannya, tukang gunting rambutnya, ya tukang masaknya dan beberapa orang yang ngurusin hari-harian dia lah. Ironis ya. Yang lebih ironis lagi, kemudian ketika dia mati saudara tahu apa? Dia mati kurang gizi. Lu kok bisa? Orang kaya mati kurang gizi. Yes. Dia kurang sinar ultraviolet yang bisa didapat dari matahari secara cuma-cuma. Saya kadang-kadang pikir ya keadilan Tuhan, kebesaran Tuhan itu jangan dipermainkan. Sehingga kita bisa melihat anekdot yang lucu dalam hidup ini. Kepongahan manusia dipermalukannya. Dipikirnya dengan kekayaannya dia bisa mengatur semuanya. Ternyata dia bodoh. Dengan harta banyak ia mati karena kurang gizi. Hanya karena kurang sinar matahari.
yang cuma-cuma Tuhan berikan. Karena menghindari tadi, takut tertular virus ini itu, sterilisasi, ya gak kacau karuan lah. Gak berani di udara terbuka, ya ketutup semua lah. Pucat pasi, sehingga dia jauh sekali, hampir 2 kali lipat lebih tua dari usia sebenarnya kalau ngeliat mayatnya. Karena pucet putih begitu, karena kurang sinar matahari. Saudara mau di sana? Mau seperti itu? Ironi seperti begitu? Kan tidak. Karena itu pikirkanlah prestasi tertinggi dengan harta yang menjadi berkah. Harta yang saudara peroleh karena kerajinan, bukan karena penipuan. Yang saudara yakini lebih baik sedikit asal takut akan Tuhan daripada banyak memanipulasi atau menjual nama Tuhan. Dan saudara tahu hartamu bukan untuk kesombongan dirimu, tapi bagaimana jadi alat untuk pelayananmu memuliakan nama Tuhan. Maka harta yang menjadi berkah akan menjadi prestasi tersendiri dalam hidup ini. Rindukah saudara? Disiplin dirimu, pengaturan pemakaian uangmu, tingkatkan kinerjamu, rajin dan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkatimu selama kau memakai semuanya untuk kemuliaan namanya. Selamat, sukses dalam maju sebagai anak Tuhan. Selamat menjadi kaya, punya harta yang menjadi berkah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu atas segala berkat cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Berkati sertai kami di dalam hari-hari perjalanan kami, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami untuk kemudian bertanding dalam hidup ini, bekerja dengan rajin sungguh-sungguh, sehingga boleh memiliki harta yang adalah berkat-Mu dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Akhirnya kami boleh berprestasi dengan apa yang ada, karena Tuhan yang menyertai hidup kami menjadi saksinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.